Sobat Tani yang budiman, jumpa lagi di Melbria TV, kali ini di program Anjang Sana bagian pertama yang akan membahas tentang budidaya pertanian dan perkebunan. Untuk bagian pertama ini, mari kita simak budidaya untuk tanaman ketela. Baik, di sini kita ambil batang ya, kurang lebih hampir 30 cm ya. Kurang 2 jari lagi dia 30 cm. Nah, setelah kita ambil batang tersebut, maka kita akan mulai dipotong menjadi 3 bagian. Jadi tidak terlalu panjang, kita buat mini aja ya, atau kecil aja. Nah, ini penampakan ketika masih utuh sebelum kita potong. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Di bagian sini yang pertama, kemudian di bagian kedua kurang lebih ya setengah jengkalan lah di bagian sini ya, ini bagian kedua, sehingga sudah terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama di sini ya, kemudian bagian kedua di sini yang akan kita potong. Nah, baik. Nah, setelah dipotong, nah ini ya, setelah dipotong nih bagian yang dipotong kita ambil 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini sudah 3 bagian terpotong dan siap kita uji coba untuk ditanam. Nah, sampai di kebun kita coba potongan-potongan tersebut ya. Ini bagian pertama. Bagian pertama, kemudian secara medianya juga sudah kita siapkan. Kemudian ini bagian kedua. Oke, medianya juga kita siapkan dan cadangan bagian ketiga. Ini untuk cadangan ya. Nah, antisipasi ketika salah satu dari yang 2 ini kering, mengering atau busuk. Kemudian kita ambil ya. Nah, ini sebagai contoh aja kita lihat. Posisinya kita jangan sampai salah bagian atas atau bawah. Tinggal lihat ruasnya. Kalau ruasnya menghadap ke atas, berarti itu posisinya dia di atas. Kemudian bagian bawahnya akan menjadi bakal akar. Baik, kita langsung coba tancapkan di media tanam yang sudah tersedia. Media tanam sederhana, sekam bakar dan pupuk Melbria Green Oil. Upayakan jangan terlalu keras menusuk ke bagian dalamnya. Upayakan ada celah nanti untuk akar baru berkembang. Baik, cukup seperti ini. Kemudian nanti kita rapikan bagian sisi kelilingnya. Oke, ini bagian yang pertama. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu batang kedua. Kita juga tetap meneliti terlebih dahulu, periksa kembali ruasnya. Ruas yang menuju ke arah atas berarti itu posisinya atas, dan bawah itu adalah untuk cikal bakal akarnya.
Nah, setelah sudah ketemu posisi ruasnya mengarah ke atas, kemudian kita tancapkan ke media tanam kedua. Sama seperti bagian pertama tadi, ya upayakan ada sedikit celah untuk awal sehingga nanti perkembangan akar di awal itu bisa maksimal. Nah, jadi jangan terlalu ditekan. Baik, setelah kita tancap seperti ini, sama seperti tadi, nanti kita teliti kelilingnya, kemudian kita rapikan bagian sekelilingnya, dan proses penanaman sudah selesai. Nah, kita bisa pindahkan tempatnya ke tempat yang sejuk sambil melihat ini ya, terhitung baru kita tanam ya. Ini sudah siap ya, sudah siap diletakkan di bagian yang sejuk terlebih dahulu, dan ini satu cadangan untuk mengantisipasi satu busuk atau kering. Berikutnya kita akan melihat yang sudah 1 minggu ditanam di lab Melbria Green. Nah, jadi setelah 1 minggu itu di sini perkembangannya nikmat sekali untuk dilihat. Sudah muncul pucuk kecil, kemudian sudah muncul pucuk kecil berwarna hijau, dan ini yang dominan. Nah, kalau udah seperti ini sudah bisa dipastikan 80% bisa berkembang signifikan. Ini yang 1 minggu. Nah, tetap posisinya masih di areal sejuk dan pola penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore. Baik, geser lagi sedikit ya. Setelah tayangan ini kita geser lagi sedikit, yang kurang lebih sudah 3 minggu atau masuk minggu keempat. Hampir 1 bulan ya, 1 bulan kurang dikit lagi kita bergeser. Nah, ini 1 bulan kurang dikit. Nah, jadi daunnya ini sudah bisa kita manfaatkan ya. Kalau di Melbria itu disambil untuk pakan ikan ya, pakan ikan bandeng tawar, pakan ikan tombro, dan pakan ikan gurame ya. Kalau lele nggak doyan, termasuk yang melihara. Nah, daun singkong ini juga memiliki kandungan kandungan nutrisi yang luar biasa. Nah, tapi jangan banyak-banyak ya kan. Nah, jadi kalau sudah hampir kurang lebih 1 bulan seperti ini sudah bisa dimanfaatkan ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau untuk diambil daunnya cukup signifikan untuk di bagian pot-pot portable seperti ini. Nah, di bawahnya sengaja kita berikan air seperti ini ya, karena suhu di blok lab Melbria di sini kalau siang suhunya cukup panas sekali untuk bagian yang blok D ini. Nah, kita geser dikit yang sudah memasuki hampir masuk bulan ketiga ya. Kita geser dikit di bagian pot seperti ini ya. Jadi kita gunakan juga dari botol bekas air mineral ya. Jadi kita daur ulang untuk pot seperti ini. Nah, ini yang hampir masuk bulan ketiga yang sudah pernah ditayangkan sama dengan datangnya bibit
pohon durian ya, jenis King Musang waktu itu di tayangan tersebut. Nah, ini masuk ya, hampir masuk bulan ketiga. Ini daunnya udah dilalap juga sudah bisa ya, dan memiliki ciri khas rasa tertentu ya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, untuk pakan ikan atau ternak gunakan yang masih pucuk muda ya. Nah, ciri khas kalau tanaman ini sudah eksis ya, itu seperti tayangan yang lalu juga, dihinggapi serangga. Nah, kebetulan di sini yang sering hinggap ini karena bau aroma pupuknya untuk serangga oke ya. Jadi ini juga membantu metabolisme perkembangan. Nih lalat hijau. Jadi diemin aja kalau lalat-lalatnya atau serangga lain sedang berkerumun. Nah, nanti dia akan membantu metabolisme perkembangan dari pupuk dan tanaman tersebut. Terima kasih Sobat Tani yang budiman.